Selamat datang di pembelajaran hari ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Materi ini sangat penting karena tidak hanya membantu kalian menyampaikan informasi, tetapi juga melatih kepercayaan diri serta kemampuan mempengaruhi orang lain. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan pengantar public speaking, pentingnya kemampuan berbicara, serta prinsip dasar yang perlu kalian kuasai agar dapat tampil percaya diri di depan audiens. Oke, sebelum lanjut materinya, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa itu public speaking? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang public speaking. Jadi, public speaking itu adalah proses berbicara di depan sekelompok orang secara terstruktur dengan tujuan menyampaikan pesan, memberikan informasi, atau mempengaruhi audiens. Nah, public speaking itu tidak hanya berbentuk komunikasi lisan, tetapi juga dapat berupa tulisan, suara, gambar, maupun simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Kemampuan ini dibutuhkan dalam berbagai situasi, seperti presentasi kelas, diskusi kelompok, pidato, bahkan komunikasi sehari-hari. Dan ada beberapa juga alasan mengapa kalian perlu menguasai public speaking. Yang pertama, membantu meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kedua, menjadi bekal menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan akademik dan profesi. Dan yang keempat, membantu kalian bersaing di dunia kerja nantinya. Jadi, public speaking bukan sekedar kemampuan tambahan, tetapi merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Banyak orang berpikir bahwa public speaking adalah bakat alami. Namun, sebenarnya kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih. Rasa gugup adalah hal yang wajar dialami oleh semua orang. Yang terpenting adalah bagaimana kalian mengelola rasa takut tersebut melalui latihan, persiapan, dan membangun kepercayaan diri. Ada 3 prinsip dasar yang perlu kalian pahami. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, kenali audiens. Dan yang ketiga, kuasai materi. Selain itu, perhatikan juga kontak mata, bahasa tubuh, intonasi suara, pemilihan bahasa, serta interaksi dengan audiens. Dan juga jokes atau humor ringan juga itu dapat membantu mencairkan suasana agar pembelajaran tidak terasa kaku. Dan juga ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat presentasi. Di antaranya yang pertama, terlalu banyak animasi pada slide. Dan yang kedua, tulisan sulit dibaca. Dan yang ketiga, hanya menampilkan poin tanpa penjelasan. Dan yang keempat, visual tidak relevan. Dan yang kelima, terlalu bergantung pada slide. Ingat, media presentasi itu hanyalah alat bantu, teman-teman. Fokus utama tetap pada penyampaian kalian sebagai pembicara. Ada juga kredibilitas pembicara terdiri dari yang pertama, ada kredibilitas ekstrinsik, yaitu reputasi sebelum berbicara. Dan yang kedua, ada kredibilitas intrinsik, yaitu kesan yang berbentuk saat berbicara. Untuk meningkatkan kemampuan public speaking, kalian dapat menerapkan konsep 6P, yaitu persistence, patience, planning, preparation, polishing,
dan praktik. Keberhasilan berbicara di depan umum merupakan proses yang membutuhkan latihan secara konsisten. Nah, Ibu harap kalian tidak takut untuk mencoba berbicara di depan kelas. Rasa gugup itu hal yang normal, tetapi dengan latihan dan persiapan yang baik, kalian semua akan menjadi lebih percaya diri. Jangan hanya fokus pada materi teman-teman, tetapi perhatikan juga cara penyampaian agar pesan dapat diterima dengan baik oleh semua audiens. Oke, sebagai penutup pembelajaran hari ini, memberikan pemahaman dasar tentang public speaking serta langkah awal untuk menjadi pembicara yang percaya diri. Teruslah berlatih dan jangan takut melakukan kesalahan, karena dari proses itulah kemampuan kalian akan terus berkembang. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.